ada nggak kemungkinan dia itu memberikan ruang untuk itu gitu. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau bahas soal persiapan menikah. Nah, buat teman-teman yang sedang galau nih, kira-kira calon pasanganmu tuh orang yang tepat bukan sih gitu, atau kalian mau nikah tapi masih ragu-ragu nih sama pasangan, kira-kira dia bisa nggak ya menjadi suami atau istri yang baik untuk kalian gitu. Nah, menjalani pernikahan memang ya susah-susah gampang ya. Menjalani pernikahan kan juga bukan cuma untuk 1 tahun 2 tahun gitu, tapi ya sampai kita kakek nenek gitu kan, kayak lama banget gitu. Jadi alangkah baiknya kamu juga uh, tahu lah gitu pasanganmu tuh kayak gimana. Nah, untuk itu kamu bisa banget nih diskusikan 5 hal berikut ini bersama pasanganmu sebelum kamu menikah. Oke, simak, check this out. Poin pertama adalah kalian mau tinggal di mana. Nah, buat para pasangan baru, kalian harus mendiskusikan juga nih ya, abis nikah kalian mau tinggal di rumah sendiri, maksudnya udah punya rumah, atau tinggal di rumah mertua, atau tinggal di rumah orang tua, atau LDM, atau mau KPR rumah gitu. Ini tuh menurutku penting banget ya, persiapan mental dan fisik untuk tinggal di mana itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya ketika kita misalnya kita memutuskan untuk tinggal sendiri ini, maksudnya tinggal mandiri gitu loh, berdua gitu. Ini kan juga kita harus memikirkan, maksudnya kita udah siap mental nih untuk menghadapi semuanya itu sendirian gitu, ngerjain semua pekerjaan rumah itu sendirian gitu. Atau kamu mau tinggal di rumah mertua nih, ini kan juga mentalnya beda, maksudnya secara fisik mungkin banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukan oleh mertua, tapi kan secara psikis itu juga beda ya gitu. Maksudnya kita tetap harus mematuhi aturan pemilik rumah, ibarat kata kayak gitu gitu. Jadi alangkah baiknya tetap didiskusikan sih. Jadi kamu ada gambaran gitu. Ataupun kalau kamu mau langsung KPR rumah, ya kamu udah siap nih. Oh, berarti harus nabung dulu nih gitu. Itu sih. Ini sebenarnya mungkin sepele atau yaudahlah sih, yang namanya nikah, habis nikah kan yaudah jalanin aja gitu. Tapi kita harus sedikit banyak lah kayak punya gambaran sih, biar nggak nggak kecewa. Jadi kita tuh nggak berekspektasi terlalu tinggi. Poin kedua adalah mau punya anak apa enggak, dan kapan atau berapa gitu. Ya sih, itu kan ya kenyataannya tuh memang ada pasangan-pasangan yang kayak ya udah sih nggak pengen punya anak dulu, maksudnya kayak mau pengen pacaran dulu, atau pengen nyelesain kuliah, atau pengen nabung dulu, pengen punya rumah dulu gitu. Ini juga perlu diperbincangkan ya. Dan memang anak itu kayak rezeki ya, kayak, tapi kan kita juga harus apa namanya bertanggung jawab gitu. Kita harus siap mental, fisik, siap secara materi juga. Kamu harus tetap memikirkan gimana kalau ada anak segera gitu. Kalaupun misalnya kamu menunda punya anak tapi akhirnya punya anak, ya udah disyukurin aja, alhamdulillah. Kalaupun belum punya anak padahal udah pengen banget punya anak, yaitu perlu didiskusikan sih. Jadi hal-hal seperti ini tuh sebenarnya agak 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 penting menurutku ya. Jadi kita biar tahu sih kayak tanggung jawab apa yang akan kita emban gitu dari efek perbuatan kita. Gitu ya. Soalnya apa? Karena menjadi orang tua itu nggak semudah itu sih menurutku ya. Ya ini menuntut tanggung jawab yang besar gitu sebagai ibu dan sebagai bapak gitu. Pastikan kalian berdua itu juga siap gitu. Jangan cuma enak-enak doang gitu sih. Ya. Poin ketiga adalah cara pandang pasangan terhadap uang. Nah, nantinya dalam sebuah pernikahan tuh soal keuangan itu juga cukup sensitif ya menurutku. Jadi ya ini juga perlu di ini ya, kamu perlu tahu gitu cara pandang pasangan itu gimana gitu. Kamu kira-kira bisa bisa apa namanya bisa berkompromi nggak sih gitu. Misalnya kamu bisa kepo-kepo dikit nih, kayak gimana sih dia itu sebenarnya pola apa namanya manajemen keuangannya. Apakah dia misalnya suka banget ngutang ya, atau dia memang suka nabung. Emang ini tuh agak susah untuk diperbincangkan, apalagi kalau misalnya calon pasanganmu tuh kamu belum terlalu kenal gitu, kayak Emily Ta'aruf gitu kan, agak susah ya assessment soal kayak gini ya. Aku juga nggak tahu sih kalau itu. Jadi kalau misalnya kamu udah punya calon dan kalian udah lumayan deket ya, jadi bisa ngobrol-ngobrol kayak gini tuh dengan cara yang santai gitu ya, nggak menjurus, tapi kita bisa apa namanya yang dikit-dikit gitulah. Atau gini nih, kayak apa namanya, kamu juga bisa lihat sih keluarga dia polanya kayak gimana gitu. Kayak misalnya ibunya ibu rumah tangga nih, atau dan keuangan semuanya di bawah kendali
ayah gitu. Latar belakang keluarga dia itu sedikit banyak mempengaruhi pandangan dia terhadap pengelolaan uang. Jadi aku nggak ngomongin soal gimana harusnya kayak misalnya istri harus megang semua kendali uang atau suami, itu nggak, itu kehendak masing-masing ya. Setiap pasangan punya caranya masing-masing. Maksudnya tuh kamu hanya perlu tahu jadi biar kamu tuh nggak kaget gitu kan soalnya banyak juga nih pasangan yang maksudnya soal itu saya kayak para istri yang berharap uangnya dipegang sama istri tapi ternyata uangnya tetap dipegang sama si suami gitu, kayak sistem uang jajan jadinya malahan kecewa atau gimana gitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini untuk mengurangi resiko seperti itu sih yang memicu keretakan pasangan. Ya itu cara pandang terhadap uang menurutku penting banget. Poin keempat adalah cara pandang dia terhadap sebuah pernikahan. Jadi memang ketahuilah hubungan pacaran dan hubungan pernikahan itu beda gitu kan. Dan orang tuh akan sedikit banyak berubah ketika udah memasuki hubungan pernikahan. Soalnya apa ya, maksudnya dia kan udah kayak dikasih tanggung jawab. Jadi kamu bisa nih kayak sedikit ngobrol-ngobrol sih kayak cara pandang dia terhadap sebuah pernikahan, peran istri kayak gimana gitu, peran suami kayak gimana gitu, bagaimana dia itu memberikan ruang terhadap istri untuk berkembang gitu. Sebagai sama-sama perempuan kita memperjuangkan gitu hak-hak kita untuk bertumbuh gitu. Ada nggak kemungkinan dia itu memberikan ruang untuk itu gitu? Boleh nggak misalnya kamu kerja atau kamu pengen kerja atau jadi ibu rumah tangga, tapi kira-kira kamu boleh nggak sih tetap berkarya apapun bentuknya gitu. Dan misalnya dia itu penganut pernikahan egaliter atau patriarki atau gimana gitu ya, jadi biar kalian tuh cocok aja sih visi misi soal hubungan pernikahan gitu, biar apa jalannya tetap apa. Nggak dibungkiri seorang pria itu kadang-kadang ketika sudah menikah itu dia menjadi lebih protektif gitu ya, bertanggung jawab ya sama diri kita. Jadi kadang-kadang bertanggung jawab yang protektif yang berlebihan kan jadi kita tuh nggak ada ruang gerak ya. Nah itulah yang bisa kamu diskusikan sih sebenarnya gitu. Poin kelima adalah hal yang paling krusial banget menurutku adalah agama. Kalau bagi aku sih ini yang paling penting ya. Maksudnya tuh ya oke, keimanan orang tuh memang nggak bisa diukur dan kita tuh nggak pernah tahu keimanan seorang tuh kayak gimana gitu. Tapi kamu sedikit banyak bisa lah lihat kayak misalnya dia tuh ibadahnya gimana gitu, dia menyepelekankah. Jadi ini kan kita menilai dari sudut pandang manusia ya, dan itu pasti nggak tepat sih sebenarnya memang. Jadi hidup kan memang sangat-sangat dinamis ya, kayak ya orang tuh bakal berubah terus. Dan ketika pertanyaan ini kamu tanyakan sekarang, itu jawabannya bisa jadi berbeda dengan ketika kamu tanya di 1 tahun menikah, 3 tahun menikah, atau 5 tahun menikah gitu sih. Jadi gitu, kamu siap nggak hidup dengan orang yang seperti ini dulu nih, kayak gini itu. Jadi nikmatilah. Gitu, semoga video ini membantu ya, dan gak usah galau-galau terus, berdoa aja kalau kamu sedang galau soal jodoh. Oke? Semoga kamu dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini ya. Nggak bisa,